Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel dengan Pak Haritsa di sini. Pada mata kuliah biostatistik kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara memilih uji statistik yang tepat. Banyak di antara kalian yang masih bingung tentang bagaimana memilih uji statistik ya, karena banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah jenis datanya atau skala pengukuran. Yang kedua, jumlah sampel atau grup dalam suatu variabel. Yang ketiga, jenis hipotesisnya. Dan yang keempat adalah apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Oleh karena itu kita tonton sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum. Yuk kita lanjutkan. Baik, berikutnya pada kasus seperti ini. Batch pertama dari suatu formulasi suspensi parenteral yang mengandung triamcinolone acetonida 40 mg per mili telah diproduksi untuk tujuan pendaftaran pada FDA. Setelah pengisian, 25 vial produk telah disisihkan untuk analisis kandungan obatnya. Apakah konsentrasi rata obat dalam batch sesuai dengan konsentrasi nominal yaitu 40 mg per mili? Jadi pada kasus ini kita bisa lihat bahwa di sini hanya ada namanya satu variabel ya, yaitu kandungan triamcinolone. Jadi 25 vial produk itu diambil secara random untuk diuji apakah kandungan triamcinolone acetonida itu telah memenuhi standar yaitu 40 mg per mili. Jadi di sini datanya bisa kita lihat bahwa datanya interval ya. Datanya adalah interval. Kemudian hanya ada satu variabel yaitu ini ya, kandungan triamcinolone triacetonida, atau hanya mengandung satu sampel saja yang mau diuji. Satu sampel tadi akan diuji dengan suatu standar ya, ini bilang standarnya yaitu 40 mg per mili. Maka cara menentukan uji statistiknya kita bisa lihat dari flowchart di gambar sini. Kita mulai saja di sini. Jenis datanya apa? Oke, yang pertama adalah interval ya. Kemudian apakah korelasi, hubungannya, hipotesisnya apa, korelasi ataukah perbandingan. Karena kita hendak membandingkan, maka kita menggunakan yang groups ya, yang groups. Ada berapa? One sample? Yes, satu sampel saja. Apakah standar deviasi atau simpangan bakunya diketahui? Tidak ya, di sini tidak diketahui ya, maka kita pilih no, sehingga kesimpulannya kita menggunakan t-test ya, atau uji T satu sampel atau grup. Oke, jadi seperti itu caranya. Baik, sekarang kita mencoba menggunakan ya tabelnya dari Sugiono, statistika untuk penelitian. Tadi telah disinggung di slide sebelumnya bahwa datanya berbentuk data interval atau rasio ya. Kenapa kok data interval rasio? Ya karena kandungan itu dia kandungannya bisa 0 ya. Kalau data rasio kan 0 berarti tidak ada kandungannya sama sekali ya. Oke, kita telah dapat bahwa ini datanya data interval rasio. Kemudian variabel yang diuji hanya satu, yaitu tentang kandungan triamcinolone acetonida. Jadi hanya ada satu variabel. Dengan demikian uji T yang kita gunakan adalah t-test di sini. T-test atau nama lainnya uji T satu sampel atau grup. Di kasus berikutnya, suatu perusahaan farmasi telah mengembangkan produk generik antagonis reseptor H2 untuk pengobatan tukak lambung. Sebagai bagian dari proses registrasi, suatu uji klinis telah dilakukan. Uji klinis ini membandingkan profil farmakokinetik, formulasi generik, dan produk paten ya, pada 100 sukarelawan yang dibagi dalam dua kelompok setelah pemberian satu dosis tunggal. Apakah ada suatu perbedaan dalam nilai Cmax dalam formulasi generik dan formulasi yang paten? Dengan catatan datanya interval dan asumsinya data berdistribusi normal. Baik, sudah jelas di sini bahwa datanya interval ya, karena nilai Cmax itu data interval. Oke, di sini juga sudah ada keterangannya datanya interval. Oke, kita tulis dulu informasi-informasi yang ada. Yang pertama adalah interval. Kemudian ada berapa kelompok atau grup di sini? Ternyata ada dua grup. Yang pertama adalah grup formulasi generik ya, kita singkat G, dan grup formulasi paten. Oke. Jadi 100 sukarelawan tadi dibagi menjadi dua kelompok ya. Mungkin saja ini 50, ini 50. Kemudian dibandingkan antara kelompok yang formasi generik dan kelompok yang formasi paten, dibandingkan apakah
perbedaan nilai C max-nya itu berarti. Oke, berarti tadi hipotesisnya membandingkan ya perbedaan, maka disebut dengan komparatif. Oke, sudah jelas di sini. Sekarang kita ke flowchart. Kita masuk di sini, start mulai, datanya apa? Oke, bentuk datanya interval. Kemudian korelasi apa bukan? Oh, ternyata basisnya bukan korelasi ya, kelompok grup. Di sini, apakah hanya ada satu grup? Tidak, ada dua. Apakah di sini bebas atau berulang atau berhubungan? Bebas atau tidak di sini? Kita lihat di sini bebas atau tidak ya. Di sini adalah bebas. Kenapa? Karena 50 orang di sini dengan di sini beda orang ya. Jadi saling bebas. Maka kita pilih yang independen ya. Oke. Ada berapa grup sampel di sini? Maksudnya grup ya. Jangan bingung dengan sampel yang ada di populasi dan sampel pada pertemuan sebelumnya. Jadi sampel di sini adalah grup. Ada berapa kelompok di sini? Ada 2. Jadi kita pilih yang 2. Oke. Di sini maka kita bisa menggunakan t-test ya. Or mind with me. Kenapa kok kita menggunakan t-test? Karena asumsi data berdistribusi normal, sehingga kita menggunakan t-test ya. Dengan demikian untuk kasus ini kita menggunakan uji T 2 sampel atau grup yang independen. Baik, di sini kita menggunakan tabel statistik Sugiono. Kita lihat di sini, kita lihat di kolom pertama macam datanya apa? Interval rasio ya. Kemudian ada 2 sampel ya, 2 sampel yang komparatif ya. 2 sampel yang komparatif, perbandingan related atau independen ya. Berpasangan atau bebas. Kita lihat di sini bebas independen. Maka kita lihat, kita tarik garis lurus kolom dan baris, maka di sini jatuhnya pada uji T 2 sampel atau grup yang independen. Jadi yang kita pilih t-test independen ya. Ini yang kita pilih. Pada kasus berikut, seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas pemberian tablet Fe atau zat besi untuk meningkatkan kadar Hb darah ibu hamil. Untuk itu telah diambil secara acak 10 orang ibu hamil yang mengalami anemia dan diberikan Fe selama hamil secara terus-menerus. Diperoleh data kadar Hb sebelum dan sesudah pemberian Fe. Baik, kita lihat dan kita analisis di sini datanya apa saja. Ya, yang pertama, oke, jelas datanya kadar Hb ini datanya interval ya. Oke, kemudian di sini membandingkan ya data sebelum dan sesudah. Berarti ada 2 grup ya, 2 grup yaitu data sebelum dan sesudah pemberian Fe. Apakah ada peningkatan yang signifikan ya setelah pembelian tablet Fe? 2 grup, karena membandingkan ya sebelum dan sesudah, maka ini 2 grup yang sifatnya komparatif ya. 2 grup yang komparatif. Baik, langsung saja ya kita lihat di pada flowchart ini. Yang pertama start ya. Di sini datanya jelas interval ya, kita pilih. Karena kita membandingkan hubungan dari 2 grup ya. Jadi grup yang kita bandingkan di sini kelompok, maka kita pilih ini. Apakah hanya ada satu sampel? Maksudnya di sini ada satu grup? Tidak, maka kita pilih no di sini ya. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Apakah ini pengukuran yang berulang atau pengukuran yang saling bebas? Nah, di sini kita lihat bahwa jenis pengukuran seperti ini sebelum dan sudah, pre dan post itu merupakan pengukuran yang berulang atau repeated, atau nama lainnya berpasangan ya. Jadi kita pilih yang repeated ya, yang repeated. Ada berapa treatment di sini? Ada 2, yaitu pre dan post, maka kita pilih yang 2. Dengan demikian uji statistiknya yang kita pilih adalah t-test atau Wilcoxon Sign Rank, tapi kita pilih yang t-test karena datanya diasumsikan berdistribusi normal. Baik, ini berikutnya menggunakan tabel dari Sugiono. Kita lihat jenis datanya interval atau rasio, kemudian komparatif 2 grup sampel yang related ya, berpasangan atau berulang. Nah, kita menggunakan t-test of related ya, t-test of related atau uji T 2 sampel atau grup yang berpasangan.
Ada sebuah kasus dari 3 jenis obat penghilang rasa sakit kepala yang diberikan kepada sejumlah sampel yang diambil secara random dan diberikan jenis obat yang berbeda. Kemudian dicatat berapa lama ketiga jenis obat tersebut dapat menghilangkan rasa sakit. Ya, jadi ada 3 jenis obat penghilang rasa sakit. Dari 3 jenis obat itu akan dicoba. Dicatat berapa lama ketiga jenis obat tersebut dapat menghilangkan rasa sakit. Sampel random dibagi secara acak ke dalam 3 kelompok dan masing-masing kelompok diberi 1 jenis obat. Kita akan menguji dengan alfa 1% apakah ada perbedaan rata-rata lama menghilangkan rasa sakit kepala dari ketiga jenis obat tersebut. Baik, kita analisis. Yang pertama adalah jenis data. Jenis datanya adalah lama ya, atau waktu, sehingga ini termasuk interval atau rasio. Oke, berikutnya yang kedua, ini jenisnya adalah ada berapa komparatif atau asosiatif. Sini komparatif yang jelas ya, karena ini jelas ingin melihat perbedaan. Jadi kalau ada kata-kata perbedaan rata-rata itu jelas di sini adalah komparatif, karena berniat membandingkan antara 2 kelompok atau lebih. Sekarang kita lihat ada berapa grup di sini. Ada 3 grup ya, karena ada 3 jenis obat yang dibagi ke 3 kelompok. Jadi ada 3 grup ya. Apakah ketiga grup ini berpasangan atau independen? Dilihat di sini 3 kelompok itu masing-masing diberi obat yang berbeda, maka jelas bahwa di sini independen ya, tidak diulang. Kalau contoh yang dependen, yang berulang, itu seperti tadi itu. Ada treatment atau perlakuan sebelum dan sudah, atau istilahnya pre-test dan post-test. Baik, sekarang kita lihat di flowchartnya. Di flowchart kita masuk dari sini, kemudian di sini kita pilih datanya, yaitu interval tadi ya. Correlation atau grup, basisnya grup ya. Oke, kita lihat ini ada katanya difference between group ya, difference between group ya, berarti kita pilih yang grup. Nah, apakah hanya ada 1? Tidak, kan lebih dari 1 ya, ada 3 malah. Kita pilih yang no. Kemudian di sini independent atau repeated, kita pilih yang independent karena saling bebas. 3 kelompok tadi saling bebas. Ada berapa grup? 2 atau lebih? Lebih dari 2 ya, ada 3. Kita pilih yang more. Baik, di sini ada berapa independent variable? Karena ada 1, yaitu lama ya, lama waktu obat tersebut dapat menghilangkan nyeri. Kita pilih yang one. Dengan demikian uji yang kita gunakan adalah yang one way ANOVA, atau nama lainnya ANOVA 1 jalur. ANOVA merupakan singkatan dari analisis varian, atau bahasa Indonesia disebut juga dengan ANAVA. Baik, jika kita menggunakan tabel, di sini kita bisa pilih ya dari jenis datanya dulu, itu interval rasio. Kemudian komparatif ya, jelas membandingkan 3 grup, lebih dari 2 sampel, 3 grup yang independen. Oke, independen di sini ya. Dengan demikian kita sorot ke bawah, dari sini tarik ke kanan, kita pilih uji statistik yang kita gunakan adalah one way ANOVA, karena hanya ada 1 independent variable atau 1 variabel bebasnya hanya ada 1, yaitu lama ini ya, lama ketiga jenis obat tersebut dapat menghilangkan rasa sakit ya. Maka kita menggunakan one way ANOVA atau ANOVA 1 jalur. Kasus selanjutnya, tekanan darah sistolik diukur pada sejumlah pria dari berbagai usia tertentu dan menghasilkan pasangan data. Peneliti hendak mencari hubungan antara usia pria terhadap tekanan darah sistolik. Baik, kita analisis satu persatu. Yang pertama, jenis data. Datanya apakah data interval, ordinal atau nominal? Jelas di sini ada pasangan data, yaitu usia. Usia, kemudian ini ada tekanan darah. Ya, tekanan darah. Maka di sini sudah jelas berarti termasuk data interval atau rasio. Ya, jadi kalau usia tuh punya nilai 0. Kalau usianya 0 tahun berarti ya belum lahir ya. Jadi datanya jelas, datanya interval. Oke. Berikutnya kita lihat lagi dari kasus ini bahwa di sini ada pasangan data ya. Jelas. Ada pasangan data. Kalau pasangan data itu berarti saling berpasangan.
Jadi pria diukur, bukan diukur ya, ditanyai usia berapa, kemudian diukur tekanan darahnya berapa. Jadi itu berpasangan. Jadi ada pasangan data. Jadi datanya tidak saling bebas, bukan independen, tapi related atau repeated. Jadi datanya diukur. Objeknya siapa? Objeknya ya pria ini tadi yang diukur ya. Jadi diukur, ditanya usianya berapa, kemudian diukur tekanan darahnya berapa. Kemudian yang 3, bentuk hipotesisnya. Kita lihat di sini, mencari hubungan. Nah, ada kata-kata hubungan. Hubungan ya antara usia pria dengan terhadap tekanan darah. Kalau ada kata-kata hubungan, maka jenis hipotesisnya adalah hipotesis asosiatif atau mencari korelasi atau hubungan. Baik, sekarang kita lihat ke flowchart. Nih, datanya interval jelas. Kemudian correlation or variable relationship or difference between group. Jelas di sini adalah correlation or variable relationship. Jadi hubungan antara variabel ya. Di variabel apa? Variabel umur dengan variabel tekanan darah. Maka kita pilih yang correlation. Any outliers or non-linear association? Tidak ada ya. Di sini tidak ada keterangannya ada outlier atau non-linear. Jadi hubungannya diasumsikan linear. Maka kita pilih yang no. Asumsinya berarti linear. Jadi linear itu membentuk garis lurus. Maka kita bisa menggunakan uji ini, Pearson correlation coefficient, uji korelasi Pearson. Nah, di sini kita menggunakan tabelnya Sugiono. Dari datanya interval ya, datanya interval. Kemudian bentuk hipotesisnya tadi sudah ketahuan ya, hubungan atau asosiatif. Maka jenis uji statistiknya adalah Pearson product moment ya. Pearson product moment. Jadi seperti ini. Baik, kasus berikutnya. Obat diuji lawan placebo. Berdasarkan 3 golongan pasien yang dinilai secara subjektif dari peneliti. 1. Golongan yang sangat membaik. 2. Golongan yang agak membaik. Dan 3. Golongan yang tidak membaik. Sejumlah 120 pasien diperuntukkan bagi kelompok yang diberi obat dan 90 lainnya bagi kelompok yang diberi placebo. Oke, jadi kita punya gambaran di sini ya. Kita punya gambaran, jadi ada 2 kelompok besar. Ya, di sini obat dan di sini ada placebo. Kemudian dibagi lagi menjadi 3 kategori ya. Nah, 3 kategori seperti ini. Kategori 1 golongan yang sangat membaik, kategori 2 golongan yang agak membaik, dan golongan 3 itu golongan yang tidak membaik. Jadi ini jumlahnya adalah variabel apa? Datanya data diskrit ya di sini ya. Jumlah berapa orang yang kondisinya 1, 2, 3. Maka dapat kita ketahui bahwa jenis datanya di sini tidak jelas. Datanya data kategori ya, atau data nominal ya. Datanya data nominal. Baik. Oke, sekarang ada berapa variabel ya? Jelas di sini ada 2 ya. Kita bandingkan yang obat dan yang placebo ya. Ada 2 variabel ya di sini. Oke. Ini hipotesisnya, hipotesisnya ini komparatif ya, hipotesis yang bandingkan. Komparatif. Oke, sekarang kita lihat ke flowchart. Langsung saja, jenis data yang pertama adalah data nominal. Oke ya, data nominal. Ada berapa? One variable or more than one. Hanya ada 2, more than one. Nah, jelas di sini. Langsung saja kita pilih ujinya adalah uji chi-square test of independent or visual exact ya. Kalau orang Indonesia bahasanya uji chi kuadrat. Tapi sebenarnya yang dibaca adalah chi-square ya, chi-square test. Jadi dibacanya seperti itu. Bentuknya seperti ini. Bentuknya huruf K itu seperti ini. Nah, seperti ini. Chi-square. Nah, chi-square test. Oke, kalau kita lihat dari tabelnya Sugiono, nah, dapat jelaskan di sini datanya adalah nominal, ya, nominal, 2 sampel yang independen ya. Tadi kan saling bebas, ya kan? Satu kelompok dikasih placebo, satu kelompok dikasih obat, dan itu orang yang berbeda, bukan orang yang sama, ya. Maka kita di sini kita gunakan chi-square to sample, chi-square to sample, atau uji chi kuadrat. Jadi seperti itu.
Baik, pada kasus berikut ini, pada percobaan farmakologi dilakukan untuk menentukan pengaruh atropin pada pelepasan asetikolin dari tikus strain tertentu. Datanya adalah kandungan asetikolin kontrol ya, tanpa perlakuan dan yang menerima atropin dengan dilakukan metode assay ya. Jadi ada dua kelompok di sini ya. Jadi yang menerima perlakuan dengan metode immunoassay ya, dan yang tanpa perlakuan. Jadi ada dua kelompok atau dua grup. Di sini tertera juga bahwa data yang dihasilkan ternyata tidak berdistribusi normal, Oke, kita analisis di sini ya. Jadi ada dua grup. Ya. Yang pertama tanpa perlakuan, dan yang kedua dengan perlakuan. Ya. Dua grup ini apakah independen atau berpasangan? Ternyata independen. Kenapa kok tahu-taunya independen? Karena tidak ada perlakuan pre, post, ya, sebelum dan sudah. Jadi dua kelompok yang saling bebas. Jadi kita dapat temukan bahwa di sini ada dua grup yang independen. Ya, dua grup yang independen. Oke, jadi kita dapatkan data dua grup independen. Datanya sebenarnya bisa saja interval, tapi sudah tertera di sini bahwa datanya tidak berdistribusi normal. Jadi kalau datanya tidak berdistribusi normal, ya meskipun datanya interval, maka data interval tadi harus dikonversi menjadi, salah satunya adalah nanti bisa menjadi data ordinal. Nah, dikonversi menjadi data ordinal ya. Kalau datanya tidak berdistribusi normal, bagaimana cara kita menentukan datanya tidak berdistribusi normal? Nanti ada namanya uji normalitas ya, nanti akan dibahas pada pembahasan yang lain, namanya uji normalitas. Oke, sekarang kita lanjut ke flowchart ya. Kita mulai dari start datanya. Datanya tadi ordinal ya, karena tidak berdistribusi normal. Maaf, jadi datanya ordinal ini. Korelasi atau komparasi antar grup. Ya, ini komparasi antar grup ya, dua grup. Dua grupnya tadi berpasangan, repeated, related atau independen, bebas, saling bebas di sini. Independen. Maka kita di sini menggunakan uji Mann-Whitney U atau uji Mann-Whitney to group independent. Pada tabel ini kita bisa lihat tadi ya, jenis datanya ordinal ya. Kemudian komparatif membandingkan ada berapa grup tadi? Ada dua ya, dua grup. Komparatif dua grup yang saling bebas, independen. Maka kita tarik kolom dari atas ke bawah, baris dari kiri kanan. Kita dapatkan di sini adalah bisa menggunakan Mann-Whitney U-test. Apakah hanya Mann-Whitney U-test? Nanti juga bisa menggunakan median test, Kolmogorov-Smirnov, Walpole-Kovic dan lain-lain. Tapi yang umumnya kita menggunakan uji Mann-Whitney U-test. Jadi seperti itu ya. Walaupun datanya interval, tapi jika tidak berdistribusi normal, maka data interval tersebut akan dikonversi menjadi data ordinal. Demikian. Baik, kasus selanjutnya. Apakah ada perbedaan sebelum perlakuan dengan setelah perlakuan untuk data kandungan tablet paracetamol karena penyinaran dengan sinar UV selama 3 jam dengan alfa sebesar 5% dan data yang dihasilkan tidak berdistribusi normal? Baik, jadi perbedaan sebelum perlakuan dan setelah perlakuan ya. Jadi untuk kandungan tablet paracetamolnya mungkin menggunakan uji spektro sehingga diperoleh nilainya data interval, tapi data interval tersebut tidak berdistribusi normal. Maka seperti pada slide-slide sebelumnya tadi mengenai uji Mann-Whitney, maka data dari interval tadi itu harus dikonversi nanti ya menjadi data ordinal. Di sini kelihatan ada dua kelompok ya, ada dua grup, yaitu pre dan post. Kalau kelihatan sini pre dan post, ini berarti apa? Related ya, atau repeated. Hipotesisnya komparatif ya, membandingkan antara sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Variabel yang diuji adalah kandungan
dari tabel paracetamol tadi. Jadi satu variabel pre dan post ya. Jadi ada dua grup pre dan post. Baik, kita lihat di bagian flowchart ya. Oke, langsung aja datanya ordinal. Meskipun datanya interval, tapi kalau tidak berdistribusi normal harus dikonversi ke ordinal ya. Ini ordinal sekarang. Correlation atau grup, karena basisnya grup ya, komparasi antara kelompok. Kita pilih yang grup. Repeated or independent, berulang, berpasangan atau bebas. Jelas berpasangan ya, related atau repeated. Maka di sini kita menggunakan uji Wilcoxon Sign Rank ya. Di uji Wilcoxon Sign Rank test. Oke. Ya, di sini kita lihat pada tabel ya, penggunaan statistik. Kita bisa lihat jenis datanya tadi adalah data ordinal. Oke, pada baris, kemudian pada kolom. Hipotesisnya adalah komparatif dua sampel yang berpasangan atau related ya. Sehingga kita tarik ya. Ujinya adalah uji Wilcoxon Sign Test ya, atau Wilcoxon Match Pair. Jadi seperti ini. Baik, yang ini adalah kasus seperti ini. Apakah ada perbedaan variasi konsentrasi gliserin 10%, 15%, 20% sebagai bahan pengental atau thickening agent terhadap daya lekat diangel natrium diklofenat? Ya. Data yang dihasilkan tidak berdistribusi normal. Data yang diuji data apa ya? Jelas data daya lekatnya. Ya, jadi kita lihat di sini datanya daya lekat ya. Yang mana harusnya datanya interval. Namun karena tidak berdistribusi normal, maka harus dikonversi menjadi data ordinal. Oke, sekarang kita lihat ada berapa kelompok atau grup di sini. Ada 3 grup yang kita uji ya. Grup pertama konsentrasi 10%, grup yang kedua 15% dan grup yang ketiga 20%. Jadi ada 3 grup, yaitu 10%, 15%, dan yang ketiga 20%. Apakah ketiga grup ini berpasangan atau saling bebas? Jelas ini saling bebas ya, diukur terpisah. Tidak ada pengukuran sebelum dan sesudah treatment. Tidak ada treatment sebelum dan sesudah, pre-test atau post-test. Sehingga 3 grup ini adalah 3 grup yang independen. Oke ya. Jenis hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah komparatif ya, jadi membandingkan kelompok atau grup ya. Oke, kita lihat dari tabel statistiknya ini, penggunaan statistik. Kita bisa lihat bahwa jenis datanya ordinal ya, jenis datanya ordinal, kemudian komparatif lebih dari 2 sampel ya, related atau independent. Dengan demikian uji statistik yang kita gunakan adalah Kruskal-Wallis one way ANOVA. Jadi cukup Kruskal-Wallis saja. Jadi ini alternatif dari one way ANOVA. Jadi kalau one way ANOVA itu untuk data interval atau data yang berdistribusi normal, maka untuk data yang tidak berdistribusi normal dengan jenis datanya ordinal, kita bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis. Baik, pada kasus yang terakhir ini, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat korelasi antara kolesterol, HDL, dan SGOT. Terdapat data yang berdasarkan data SGOT dan kolesterol pada 7 subjek dari sebuah sampel yang diambil secara acak. Ingin diketahui apakah terdapat korelasi antara kadar SGOT dan kolesterol HDL. Data yang diperoleh tidak berdistribusi normal. Oke, jelas datanya tidak berdistribusi normal, jadi datanya bisa nominal atau ordinal ya. Karena 7 subjek itu datanya sangat kecil sekali. Jadi walaupun datanya interval, ini nanti karena 7 subjek dan datanya sangat sedikit, nanti akan dikonversi menjadi data ordinal. Oke, jenis datanya sudah kita ketahui nantinya karena datanya tidak berdistribusi normal ya, kita jadikan datanya ordinal seperti ini. Kemudian jenis hipotesisnya adalah karena mencari hubungan korelasi, maka hipotesisnya adalah asosiatif atau hubungan atau korelasi. Baik, kemudian dari sini kita bisa lihat ya dari tabelnya penggunaan statistik. Oke, jenis datanya ordinal ya, jenis hipotesisnya hubungan atau asosiatif. Kita bisa menggunakan uji Spearman-Rank correlation. Jadi uji korelasi Spearman-Rank atau Spearman-Rank correlation test itu merupakan uji alternatif dari uji Thiessen product moment. Misalkan kita punya data, kemudian setelah diuji
normalitas datanya tidak berdistribusi normal, maka kita tidak boleh menggunakan uji percent product moment. Kita harus menggunakan uji alternatifnya dari percent product moment atau uji korelasi persen, yakni uji korelasi Spearman rank. Jelas ada kata-kata rank ya. Rank di sini berarti kan di ranking. Jadi datanya data ordinal. Jadi seperti itu. Baik, demikianlah video tentang materi bagaimana cara memilih uji statistik. Dengan ini harapannya adalah kalian tidak bingung lagi tentang cara memilih uji statistik. Tipsnya adalah, yang pertama kalian harus tahu jenis data dari penelitian kalian. Apakah datanya interval rasio atau nominal ordinal. Yang kedua, apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Karena nanti akan mempengaruhi jenis statistiknya apa. Kalau berdistribusi normal, kita bisa menggunakan uji statistik yang parametrik. Kalau tidak berdistribusi normal, kita bisa menggunakan uji statistik yang non-parametrik. Dan yang terakhir, dan yang paling penting adalah berapa jumlah grup atau jumlah sampel yang diuji, beserta jenis hipotesisnya. Ingat, tadi ada 3 hipotesis ya, dari bukunya Sugiono. Yang pertama, hipotesis deskriptif, hanya ada satu sampel atau satu grup. Kemudian ada hipotesis komparatif, ya, minimal 2 grup. Dan juga yang terakhir ada hipotesis asosiatif. Baik, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.